aktivitas subjektif. Yang pertama, klien mengatakan malas berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, klien mengatakan orang jahat dengan dirinya. Yang ketiga, klien merasa orang lain tidak selevel. Yang berikutnya data objektif. Yang pertama, klien tanpa menyendiri. Yang kedua, klien terlihat mengurung diri. Yang ketiga, klien tidak mau bercakap-cakap dengan orang lain. Yang kedua, diagnosa keperawatan isolasi sosial. Tujuan yang pertama, klien dapat membimbing hubungan saling percaya. Yang kedua, klien dapat menyebutkan penyebab isolasi sosial. Yang ketiga, klien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian hubungan dengan orang lain. Yang keempat, klien dapat melaksanakan hubungan sosial secara bertahap. Yang kelima, klien mampu menjelaskan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain. Yang berikutnya, klien dapat dukungan keluarga dalam memperluas hubungan sosial. Yang berikutnya, klien dapat memanfaatkan obat dengan baik. Yang keempat, tindakan keperawatan. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab isolasi sosial pasien. Yang ketiga, berdiskusi dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, berdiskusi dengan pasien tentang kerugian berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, mengajarkan pasien cara berkenalan dengan satu orang. Yang keenam, menganjurkan pasien memasukkan kegiatan latihan berbincang-bincang dengan orang lain dalam kegiatan harian. Perkenalkan, nama saya Tamrin. Kita yang dinas di sini hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh tahu nama siapa? Ibu sedang panggil apa? Ria. Oh ya, Ria Ibu. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Susah. Ibu rasa biasa saja. Apakah ibu masih suka sendiri? Baiklah Ibu, bagaimana kalau Atung berbincang-bincang tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang Ibu miliki? Apakah Ibu bersedia? Ibu, jadi tujuannya itu agar Ibu dan kita dapat saling mengenal, sekaligus Ibu dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit? Kalau begitu mau berbincang di mana? Ayo Ibu. Jika itu sesuai perjanjian, kita akan berbincang-bincang seperti ada atau berbincang. Kalau tahu Ibu di rumah tinggal dengan siapa? Siapa yang lebih dekat dengan Ibu? Anggota keluarga siapa yang Ibu sering suka dan dia begitu? Apa yang bikin Ibu sampai Ibu sering mau dekat dengan orang lain? Apa saja kegiatan Ibu kalau Ibu ada sama-sama di keluarga? Baik Ibu, cukup untuk hari ini ya. Bagaimana dengan Ibu punya perasaan setelah Abang latihan berkenalan? Baik Ibu, kalau gitu esok saya akan datang untuk bercerita kembali dengan Ibu mengenai pengalaman Ibu bercerita dengan orang lain dan mengajarkan Ibu untuk berkenalan dengan teman baru ya. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, Ibu kalau boleh jam berapa? Oh terserah, kalau itu jam 11 boleh ya Ibu? Ya kita bercakap-cakap di sini boleh Ibu? Oke Ibu, sampai jumpa ya di esok hari. Strategi pelaksanaan kedua pasien dengan isolasi sosial. Kondisi klien mengatakan malas berinteraksi dengan orang lain. Kemudian untuk data objektif, klien menyendiri di kamar, klien tidak mau melakukan aktivitas di luar kamar, klien tidak mau melakukan interaksi dengan yang lainnya. Untuk diagnosa keperawatan isolasi sosial, tujuannya klien dapat mempraktekkan cara berkenalan dengan orang lain, klien memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain. Tindakan keperawatan, yang pertama mengevaluasi jadwal harian pasien, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berkenalan dengan orang, membantu pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang orang lain sebagai salah satu kegiatan harian.
untuk dapat berkenalan dengan ibu. Kemudian bagaimana besok ibu mau? Oke, baik, lusa. Kira-kira waktu yang diperlukan ibu mau berapa lama? Kira-kira 10 menit bisa? 5. Oke, 5 ya. Kemudian ibu mau bercakap-cakap di mana ini? Di sini atau ibu mau di mana? Kalau di taman boleh. Nanti saya kembali lagi besok ya. Strategi pelaksanaan ketiga untuk pasien dengan isolasi sosial. Kondisi klien, data subjektif. Klien mengatakan masih malu berinteraksi dengan orang lain. Klien mengatakan masih sedikit malas berinteraksi dengan orang lain. Kemudian data objektifnya, klien tampak sudah mau keluar kamar, klien belum bisa melakukan aktivitas di ruangan. Diagnosa kedua, isolasi sosial, yaitu tujuan yang pertama, klien berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Yang kedua, klien dapat memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Yang keempat, tindakan keperawatan. Yang pertama, mengevaluasi awal kegiatan harian pasien. Yang kedua, memberikan kesempatan pada klien berkenalan. Yang ketiga, melanjutkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan hariannya. Ibu perkenalkan, saya perawat Cindi. Apakah ibu masih ingat dengan saya? Iya, baik ibu. Apakah keadaan ibu hari ini baik? Keadaan biasa-biasa. Iya, baik ibu. Apakah masih ada perasaan kesepian ibu? Masih ada. Iya ibu. Apakah ibu sudah bersemangat untuk bercakap-cakap dengan orang lain? Iya. Ibu, apa kegiatan yang dilakukan sambil bercakap-cakap? Ada kegiatan yang dilakukan sambil bercakap-cakap? Iya ibu. Bagaimana dengan jadwal perkenalan dan bercakap-cakap? Apakah sudah ibu lakukan? Oh, ibu sudah melakukannya. Ya, bagus ibu. Ibu, baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya akan mendampingi ibu berkenalan atau bercakap-cakap dengan tukang masak serta bercakap-cakap dengan pengacara saat melakukan kegiatan harian. Apakah ibu bersedia?
pelaksanaan yang keempat dengan isolasi sosial. Yang pertama, kondisi klien. Data subjektif. Yang pertama, klien mengatakan sudah mau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, klien mengatakan mampu berinteraksi dengan orang lain. Data objektif. Yang pertama, klien sudah keluar kamar. Yang kedua, klien bisa melakukan aktivitas di ruangan. Yang kedua, diagnosa keperawatan isolasi sosial. Tujuannya yaitu yang pertama, klien mampu berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Yang kedua, klien dapat memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Yang keempat, tindakan keperawatan. Yang pertama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, memberikan kesempatan pada klien berkenalan. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Purwardana. Apakah Ibu masih kenal dengan saya? Bagaimana dengan perasaan Ibu hari ini? Masih ada rasa sepian atau rasa tidak mau berbicara dengan orang lain? Bagaimana dengan kegiatan harian yang sudah dilakukan? Dilakukan